Inovasi layanan. Peningkatan kualitas layanan melalui inovasi layanan berupa SMS Gateway yang memungkinkan pengguna layanan mendapatkan informasi layanan, jadwal penukuran atau pemeriksaan tanah, informasi kekurangan berkas, dan informasi penyelesaian berkas. Layanan pintar tanpa tatap muka untuk memudahkan masyarakat tetap mendapatkan seluruh layanan pertanahan di masa pandemi COVID-19 dan di masa tatanan normal baru, serta untuk mengurangi antrian di loket layanan. Kantor Pertanahan Kota Samarinda meluncurkan aplikasi layanan tanpa tatap muka yang memungkinkan pengguna layanan melakukan pendaftaran permohonan dari mana dan kapan saja, tanpa harus bolak-balik ke kantor pertanahan dengan cara membuka aplikasi layanan ttm-snd.com, mendaftar dengan nomor induk kependudukan, pilih jenis layanan dan download formulir dan persyaratan sesuai jenis layanan, lalu upload formulir dan persyaratan. Tunggu validasi pemeriksaan formulir dan persyaratan oleh petugas. Jika masih ada kekurangan berkas, akan disampaikan informasi kekurangannya. Lalu, upload kembali kekurangan berkas. Jika berkas sudah lengkap, akan dikirimkan kode billing. Lakukan pembayaran melalui e-banking atau ATM pada bank persepsi dan kirim berkas ke kantor pertanahan. Petugas kantor pertanahan melakukan penyelesaian layanan. Salam sejahtera semuanya. Kaitannya dengan video best practice, dicontohkan Kantor Samarinda memanfaatkan SMS Gateway dan layanan tanpa tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen ASN seperti tugas, fungsi, dan peran ASN sebagai pelayan publik dicontohkan dengan baik. Begitu juga dengan Smart ASN ditandai dengan digitalisasi layanan pertanahan. Nah, berikutnya untuk analisis mengenai best practice, kita berikan kesempatan kepada kelompok Smart ASN untuk menjelaskan pihak yang terlibat serta perannya. Penerapan Smart ASN-nya seperti apa, dampaknya, serta pelajaran apa sih yang bisa diambil dari video tersebut. Penggunaan SMS Gateway dan juga peluncuran aplikasi layanan tanpa tatap muka yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah wujud penerapan best practice manajemen ASN dan Smart ASN. ASN sesuai fungsi dan tugasnya sebagai pelayan publik dengan menggunakan dua layanan tersebut tetap dapat melakukan tugasnya sebagai pelayan publik, melayani masyarakat ataupun pemohon tanpa dibatasi oleh kendala seperti pandemi yang mengakibatkan tidak dapat bertemu secara langsung. Masyarakat tetap bisa mengakses semua layanan di kantor pertanahan melalui aplikasi dan juga SMS Gateway. Pihak yang terlibat adalah ASN dan pemohon. Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah menerapkan inovasi layanan online berupa layanan pintar tanpa tatap muka dan inovasi layanan berupa SMS Gateway. Dua layanan inovasi tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda sudah menerapkan pelayanan prima sebagai Smart ASN. Hal itu juga mendorong pelayanan publik yang serba digital di era modern yang cepat, efisien, dan transparan. Selain itu juga, para pegawai di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dengan cepat sudah beradaptasi dengan transformasi digital yang diterapkan di kantor pertanahan tersebut dan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memudahkan pekerjaan serta memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Inovasi layanan tanpa tatap muka yang diterapkan BPN Kata Kota Samarinda memiliki banyak dampak positif terhadap masyarakat maupun pegawai. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat diantaranya, masyarakat tidak harus datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan dan dapat dilakukan kapan saja sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga sehingga lebih efektif dan efisien. Juga masyarakat dapat tahu jika ada kendala dalam proses pengajuan sehingga dapat segera diatasi. Selain itu, masyarakat juga lebih tahu proses dari layanan yang diajukan sehingga proses lebih transparan.
Untuk dampak yang dapat dirasakan oleh pegawai yaitu tidak banyaknya antrian di kantor membuat kondisi kantor lebih kondusif untuk bekerja. Selain itu, pegawai jadi lebih mudah untuk menyampaikan kurangnya kelengkapan berkas kepada pemohon. Selain itu, pekerjaan juga lebih terstruktur sehingga lebih efisien dalam proses pengerjaannya. Dari video best practice tadi terlihat bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah menerapkan manajemen ASN yang profesional yang memberikan pelayanan prima dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan tugasnya. Dibuatnya inovasi layanan tanpa tatap muka, di mana pendaftaran permohonan bisa dilakukan di mana saja, dan dengan menggunakan layanan SMS Gateway, masyarakat tetap dapat memantau perkembangan informasinya tanpa harus ke kantor pertanahan. Dengan adanya inovasi layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pengurusan sendiri tanpa melibatkan calo, yang mana dapat meminimalisir adanya pungutan liar yang merugikan masyarakat dan juga instansi. Seorang pegawai Badan Pertahanan Nasional Kota Batu ditangkap aparat kepolisian Polres Batu. Ia ditangkap lantaran diduga melakukan pungutan liar terhadap sejumlah warga yang tengah mengurus sertifikat tanah. Toto Purwantoro, seorang pegawai negeri sipil yang bertugas di Badan Pertanahan Nasional Kota Batu ini, ditangkap polisi setelah dilaporkan warga yang menjadi korban pungutan liar. Dalam menjalankan aksinya, tersangka biasanya menjanjikan warga untuk dibantu pengurusan sertifikat tanah dengan meminta imbalan 2 juta hingga 5 juta rupiah. Diminta. Alasannya itu apa, Mbak? Buat balik nama sertifikat. Memang biayanya sebesar itu? Nggak tahu, katanya segitu. Ada sempat bukti menyatakan ini nggak, Pak? Bukti pembayarannya ada? Ada, tapi diminta lagi Mas sama Pak Totoknya. Apa bukti apa itu? Bukti dari BPN. Pungutan liar yang dilakukan tersangka ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu. Jadi yang bersangkutan ini sudah melakukan kegiatannya semenjak tahun 2013 karena beliau bekerja di bagian loket. Jadi bagi pemohon yang ingin mengurus sertifikat, setelah dari loket didekati dan menyampaikan sanggup untuk mengurus sertifikat secara lengkap. Kisarannya ada yang mulai dari 2.300.000 sampai dengan 50 juta rupiah. Nah, ini dipakai untuk biaya pendaftaran tanah, pengukuran, pengurusan akte dan biaya pajak. Nah, yang bersangkutan ternyata tidak menyelesaikan janjinya tepat waktu bahkan. Kini polisi masih mengembangkan aksi pungutan liar ini, termasuk menelusuri adanya oknum lain yang diduga menerima aliran hasil pungutan liar. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Video tersebut menjelaskan untuk kasus bad practice. Kali ini dicontohkan dengan kasus pegawai BPN Kota Batu ditangkap aparat kepolisian Polres Batu. Hal ini terjadi karena adanya dugaan pungutan liar ke masyarakat pada saat mengurus layanan pertanahan. Diduga pungutan sebesar 2-5 juta rupiah. Untuk analisis mengenai bad practice, kita berikan kesempatan lagi kepada kelompok Smart ASN untuk menjelaskan pihak yang terlibat serta perannya, akar masalahnya seperti apa, analisis masalahnya bagaimana, serta rekomendasi seperti apa kaitannya dengan Smart ASN agar hal ini tidak terjadi lagi ke depannya. Pihak yang terlibat dalam kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN Kota Batu yaitu 1. Pegawai BPN Kota Batu, 2. Warga masyarakat, 3. Kepolisian. Adapun dampak negatif yang timbul adanya pungli tersebut yaitu 1. Merusak nama baik dan citra BPN, 2. Merusak rasa kepercayaan masyarakat terhadap BPN, 3. Menurunkan kewibawaan BPN, 4. Merusak nilai-nilai luhur tentang anti pelayanan, pengabdian, dan ketulusan. 5. Budaya negatif akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. 6. Menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. 7. Biaya masyarakat untuk mengajukan peralihan hak di kantor pertanahan menjadi mahal dan akan menjadi beban masyarakat.
Akar permasalahan dalam contoh video tersebut yaitu pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh petugas BPN adalah tidak adanya sikap integritas yang dimiliki oleh seorang ASN, sehingga dalam kelanjutannya perilaku tidak berintegritas tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari manajemen ASN, yaitu sikap berintegritas, profesionalisme, dan bertanggung jawab. Ketika tidak memiliki sikap tersebut, maka akibatnya perilakunya tidak mencerminkan smart ASN, yaitu perilaku yang bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat. Dalam isu PNS yang melakukan pungutan liar di kantor pertanahan Kota Batu, terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Penyebab-penyebab tersebut diantaranya dari faktor manpower dapat disebabkan oleh diri pelaku sendiri seperti gaya hidup dan juga sikap tamak. Kemudian dari faktor metode dapat terjadi karena sistem pelayanan yang kurang transparan sehingga menyebabkan adanya celah untuk melakukan kecurangan. Kemudian dari faktor material disebabkan karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat. Kemudian dari faktor margin dapat disebabkan karena teknologi yang masih konvensional sehingga masih dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian dari faktor measurement disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait ataupun pihak yang berwenang. Kemudian dari faktor mother nature dapat terjadi karena lingkungan yang mendukung seperti pemikiran masyarakat yang menganggap proses pengurusan sertifikat itu susah dan akan dipermudah jika membayar oknum tertentu. Dari video bad practice tadi terlihat bahwa masih adanya aparatur yang tidak mencerminkan ASN yang profesional karena menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya. Adapun gagasan penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melakukan tindakan pencegahan dengan meningkatkan pemahaman aparatur dalam pelayanan publik, yaitu dengan tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun sehingga tercipta budaya anti pungutan liar di instansi. Kemudian meningkatkan pelayanan berbasis digital agar pengurusan pertanahan bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian membentuk tim sapu bersih pungutan liar atau saber pungli dalam instansi untuk memberantas secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu memberikan efek jerah agar tidak dilakukan oleh pegawai lainnya. Baik, terima kasih kelompok Smart ASN. Teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya mengenai analisis best practice dan bad practice. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan diskusi ini, kita bisa menerapkan yang baik-baik dan yang meninggalkan yang buruk-buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.